Oke, kita bakal mulai di 15 lebih 20, jadi get ready semuanya. Boleh yang kalau misalnya sebelumnya boleh nyalain kamera, boleh nyalain kamera dulu. Dan semoga di pertemuan kita bakal lancar ya. Oke. See you at 15:20. Oke, udah 15:20, yuk kita mulai daripada nanti ngaretnya sampai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam, swastiastu, budaya, dan salam kebajikan. So, yeah, welcome to the level student class UTN Jawa Timur, study jam series UI UX. So, yeah, jadi di pertemuan kali ini kita kedatangan teman kita namanya Nisrina Sausang. Boleh dong kenalan, Kak Nisrina. Halo semuanya, nama aku Nisrina Sausan, seperti yang udah dikenalin sama Catur ya. Tapi karena kayaknya kepanjangan, kalian bisa manggil aku Nisrina aja atau Uca. Sekarang aku di tahun terakhir, insya Allah tahun terakhir, kuliah di Sistem Informasi ITS. Sebenarnya aku di sini sama-sama belajar ya, jadi ya intinya kita sama-sama belajar di sini, cuman kayaknya mungkin kuliahnya lamaan aku gitu. Oke, mungkin gitu aja. Oke, ya. Jadi di sini di pertemuan pertama kita akan membahas apa sih? Boleh dong slide-nya? Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan kenalan dulu nih sama UI UX. Jadi mengenalin UI UX fundamental gitu. Langsung di-lead sama Kak Uca. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut oleh Kak Uca, boleh yang belum on-cam silakan on-cam dulu biar mood-nya ada gitu untuk Kak Uca sendiri dan untuk kita masing-masing. So, yeah. The show is yours, Kak Uca. Silahkan. Oke, udah boleh mulai ya nih Catur ya? Oke. Oke, kalau gitu mungkin bisa di slide selanjutnya, Catur.
Ya, oke. Oke, jadi seperti yang udah diomongin sama Catur hari ini, kita bakal belajar tentang basic dari UI UX ya. Tapi intinya kalian notes ya di sini, kita tuh lagi sama-sama belajar di sini. Jadi kalau misal kalian ada yang mau dibingungin atau mau diskusi atau ternyata kalian punya ilmu yang jauh lebih banyak nih daripada aku, nggak apa-apa, diskusi aja kita di sini. Nah, oke, jadi untuk hari ini aku bakal jelasin sedikit tentang fundamental atau basic dari UI UX yang udah aku dapetin dari pengalaman-pengalaman aku, mulai dari kuliah, terus mulai dari aku ikut project individual, dan juga aku ada ikut lomba juga gitu UI UX kayak gitu. Nah, untuk pembahasan dari pengenalan UI UX, kita akan belajar pertama dari definisinya, of course ya, definisi UI itu apa, UX itu apa, dan UI dan UX itu bedanya kayak apa sih gitu. Mungkin bisa di next. Nah, untuk definisi UI sendiri, kalau di sini dituliskan bahwa user interface itu adalah sebuah bagian visual atau tampilan dari suatu aplikasi yang menyangkut bagaimana informasi itu ditampilkan. Nah, mungkin bisa di next untuk lihat contohnya ya. Nah, ini adalah contohnya dari UI. Nah, kalau misal kalian lihat di website itu ya, itu yang intinya yang bagaimana website itu ditampilkan lah, tampilannya itu gimana. Kayak kalau misal Shopee itu ya, kalau Shopee itu kan oranye gitu, kalau Tokopedia hijau. Nah, itu bagiannya UI itu, user interface-nya itu seperti itu. Kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, kalau UX sendiri atau user experience, sesuai dengan namanya, experience itu adalah pengalaman pengguna yang didapatkan ketika kalian menggunakan aplikasi atau berinteraksi dengan aplikasi itu. Gitu. Nah, ini contohnya mungkin bisa dilihat biar nggak bingung. Nah, kalau contohnya di sini, ini tuh udah user interface kan. Kalian kan kalau melihat ini adalah user interface, ini ada tampilan nih. Nah, ini ditampilkan yang sebelah kiri itu kayak kelihatan kalau misal kalian ngelihat musim autumn, musim semi itu apa sih yang kalian pikirkan gitu. Dengan user experience, pengalaman yang kalian dapatkan ketika menggunakan aplikasi itu bisa jauh lebih menyenangkan, bisa jauh lebih mudah gitu. Kalau misal kalian bandingin antara yang gambar kiri sama gambar yang kanan, kalian bakal mungkin kalau aku pribadi ya ini, karena kan preferensi beda-beda nih. Kalau yang kanan itu akan lebih mudah untuk dilihat. Kalian kalau melihat yang kanan tuh kelihatan ada progress bar-nya. Oh, berarti aku sudah mengerjakan segini nih dari soal yang aku harus kerjain kayak gitu. Terus jawaban yang benar tuh yang ini kayak gitu. Itu adalah UX-nya gitu. Next. Nah, mungkin kalau misal kalian lihat gitu ya, kalau misal kalian nyari lowongan magang atau lowongan pekerjaan, atau mungkin kalau di website-website UI dan UX itu kan selalu kayak disandingin gitu, UI, UX designer gitu kan. Tapi sebenarnya UI dan UX itu adalah dua komponen yang berbeda, walaupun mereka sama-sama saling mendukung gitu. Nah, kalau UI itu memang lebih berurusan dengan interaksinya, lebih berurusan dengan tampilannya. Kalau UX sendiri lebih ke pengalaman penggunanya, pengalaman ketika kamu menggunakan tampilannya itu kayak gitu. Next. Ini sebelumnya. Next. Nah, ini mungkin kalau kalian sering ikut webinar atau online course atau mungkin workshop gitu ya, kalian kayak sering banget ngeliat gambar ini. Soalnya aku selalu dicekoi gambar ini sih di mana-mana gitu. Nah, ini contoh dari UI dan UX perbedaannya. Ini paling gampang sih jelasinnya gini. Ini kan botol saus nih. Kalau misal yang kiri, yang UI itu kalian mau pakai botol sausnya itu kan harus dibuka dulu, terus diputer dulu, terus kalau misal botolnya kayak gitu kan harus di kayak susah lah ngeluarinnya gitu kan, walaupun akhirnya output-nya ya sausnya keluar gitu. Itu UI-nya. Nah, dengan UX, apa sih perannya UX itu? Nah, dengan UX itu, kalau misal botolnya yang kayak gitu, kalian kan tinggal buka, kalian nggak harus muter lagi, kalian tinggal mencet, udah keluar. Kalian one step, kalian nge-cut one step gitu loh. Jadi effortnya lebih sedikit, pengalaman kalian ketika menggunakan saus tuh jauh lebih gampang. Walaupun itu kelihatannya simpel kan, tapi kalau misal kalian disuruh milih, kalian ngoyo-ngoyo susah ngeluarin saus sama tinggal mencet, kan enakan tinggal mencet gitu. Itu adalah peran dari UX seperti itu. Jadi kalau kecepatan bilang ya, takutnya kecepatan. Next. Nah, ini adalah perbedaan dari role UI sama UX. Jadi kalau misal kalian bingung, UI dan UX itu kan tadi seperti aku bilang itu sering barengan gitu ya, sering dibuat barengan. Padahal sebenarnya role-nya itu beda. Yang dikerjakan itu beda. Kalau UI itu seperti yang aku bilang tadi, ingat aja ini kalau UI itu user interface itu tampilan gitu. Jadi dia pasti ngurusin antara visual desainnya, warnanya seperti apa, tipografinya seperti apa, layout dari tampilannya itu seperti apa gitu.
Kalau UX dia lebih berhubungan dengan interaction design-nya, flow user-nya itu seperti apa. Nah, mereka akan membuat wireframes, information arsitektur, terus mereka melakukan user research, dan juga mereka melakukan skenario ketika user itu menggunakan aplikasinya gitu. Mungkin ini agak bingung, tapi nanti aku akan jelasin lagi selanjutnya. Tenang aja. Oke, next. Nah, ini ada meme, tipan dari catur nih kayaknya meme-nya. Nah, ini kebanyakan tuh orang kayak bukan menggampangkan ya. Kalian kayak kalau misal ngedevelop software sih kayak udah banget, intinya langsung desain, langsung bikin aja dengan gitu. Padahal sebenarnya UX itu adalah suatu komponen yang sangat penting. Jadi gini, sebagus-bagusnya desain kalian, estetik-estetiknya gitu loh ya, kalau sekarang kita ngomong estetik kan desain itu, estetik desainnya kalian, kalau desain kalian itu nggak sesuai dengan kebutuhan pengguna, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak sesuai dengan kebiasaan mereka, mau seestetik apapun, mau sebagus apapun produk kalian, itu nggak akan ada yang pakai. Padahal kalian menyajikan solusi, menyajikan produk itu kan mau dipakai gitu kan. Makanya nanti ada beberapa prinsip yang mungkin akan dijelaskan mungkin di study James berikutnya, karena bukan aku yang jelasin gitu ya. Nanti mungkin ada beberapa prinsip, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kalian mau nge-develop suatu aplikasi. Intinya UX ini adalah suatu komponen yang penting, yang intinya kalian nggak bakal nyesel kalian belajar ini gitu. Ini tuh mau kalian jadi developer, mau jadi kalian nanti jadi desainer, itu bakal jadi suatu hal yang intinya berguna lah nantinya ketika kalian mau develop suatu produk. Biar produk kalian itu sesuai dengan kebutuhan pengguna, bisa biar mau dipakai juga sama penggunanya gitu. Next. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjut ke UX design. Nah, UX design ini tahapannya ada 4, ada research, brainstorm, implementation, sama reporting. Next. Nah, ini tahapannya tadi seperti yang aku bilang ya. Next aja langsung. Nah, pertama, seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian berhubungan ke UX, itu kan pasti berhubungan dengan pengalaman pengguna. Pertama, apa sih yang harus dilakuin? Pertama, kita harus research dulu. Research pengguna kita itu seperti apa. Kita harus mengetahui target pengguna kita itu seperti apa. Nah, pertama itu bisa dilakukan dengan cara understanding, ada user persona di sini, ada bikin use case, dan juga ada bikin journey map. Next. Nah, pertama kita bisa melakukan understanding dulu nih, sesuai dengan namanya kita memahami dulu target pengguna kita tuh butuhnya apa sih? Target pengguna kita itu pengennya seperti apa? Butuhnya itu seperti apa? Apa sih yang dikeselin gitu loh. Jadi kita bisa memberikan solusi ke pengguna yang nanti itu sesuai dengan permasalahan mereka. Jangan sampai kita bikin solusi yang kita ada-adain aja masalahnya, padahal mereka nggak punya gitu kan masalahnya, nanti malah nggak mau dipakai. Itu yang harus kita hindari. Jadi tahapan ini tuh penting karena biar kita bisa nge-brainstorm apa sih solusi yang tepat untuk penggunanya gitu. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan cara banyak. Ini ditulis metodenya ada wawancara, tapi ada banyak banget caranya. Selain wawancara tuh kalian bisa diskusi bareng, pakai focus group discussion, terus mungkin sekarang bisa pakai ini ya, survei online tuh pakai Google Form, itu juga bisa. Intinya adalah yang penting kalian bisa kenalan nih sama user target kalian tuh seperti apa. Kalau misal anggapannya tuh kalau kalian mau dalam hubungan gitu ya, kan biar hubungannya long last tuh harus kenal nih satu sama lain, harus cocok kan. Kalau misal kalian nggak cocok, nggak long last dong, kayak gitu. Kalian harus kenalan dulu sama user target kalian, biar user target kalian tuh mau nih menjalin hubungan dengan produk yang kalian bikin nanti sampai akhir tuh sampai stuck lah di kalian, nggak bisa move on, kayak gitu lah intinya. Kayak gitu. Next. Nah, kedua, setelah kita punya nih data-datanya mereka, kita punya data-data user target kita tuh seperti apa, kita bisa bikin user persona. Nah, user persona ini apa? User persona ini anggapannya kayak pengguna idealnya dari sistem atau aplikasi yang sedang kita develop. Kan tadi kan kita research nih banyak nih ya narasumbernya, asumsikan banyak banget nih. Kan nggak mungkin kita perhatiin satu-satu tuh. Nah, akhirnya kita bikin ini user persona untuk membantu kita yang bisa mewakili target pengguna kita itu butuhnya seperti apa, yang bisa menggambarkan. Next. Nah, ini contohnya bisa dilihat, biasanya isi dari user persona itu ada yang penting ya, kalau misal biasanya aku bikin project sama lomba itu, yang penting ada data demografisnya,
biasanya itu usianya, pekerjaannya itu seperti apa, terus dia tuh lokasinya di mana, statusnya, kayak gitu-gitu. Itu yang bisa, yang relate lah sama project yang sedang kalian kerjakan. Terus latar belakangnya atau background-nya, background pendidikan mungkin, atau background pekerjaannya, atau mungkin background keluarganya juga, itu mungkin bisa berpengaruh gitu ya. Terus yang penting lagi adalah goals-nya. Mereka tuh butuh apa, goals-nya itu mereka mau mencapai apa, dan task-nya yang sedang mereka kerjakan itu apa untuk mencapai goals itu. Dan yang penting lagi adalah yang harus ada itu pain points atau frustrations. Jadi ketika mereka lagi berusaha untuk mencapai goals itu, yang mereka keselin tuh apa sih gitu. Anggapannya gitulah. Kayak misal, contohnya aku lagi scrolling Shopee gitu ya. Ternyata lemot, itu kan frustration gitu, kayak gitu. Contohnya frustration itu kayak gitu, lainnya apa yang bikin user itu kesel atau yang menghambat user itu bisa mencapai goals-nya mereka. Nah, sebenarnya ini tuh nggak harus kayak gini gitu. Kalau kalian cari di internet tuh banyak banget template-nya sekarang. Resource-nya UX design, UI UX tuh banyak banget di internet, cari aja. Dan template itu banyak banget, nggak semuanya seperti ini. Bentuknya pun ada yang cuma kayak need statement doang gitu. Ada yang bentuknya malah dibentuk storytelling seperti cerita. Terus informasi yang ditunjukkan di user persona itu juga banyak, tergantung dengan project yang kalian butuhkan. Kayak kalau di sini tuh dikasih favorite brands-nya, atau mungkin ternyata kalian butuh informasi tentang gadget apa sih yang biasanya digunakan sama penggunanya, apakah mereka prefer menggunakan laptop atau mobile gitu ketika mereka melakukan goals-nya mereka seperti itu. Jadi intinya adalah nggak ada yang salah dan benar ketika buat user persona, tapi sesuaikan dengan project yang kalian mau bikin dan kebutuhannya itu apa. Intinya kalau UX itu seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah bikin use case. Nah, use case ini ditulisnya komponen gambar fungsional dalam sebuah sistem. Aduh, mudeng nggak tuh? Tulisannya kayak textbook banget kan? Nah, biar gampang, di next aja. Nah, intinya use case itu adalah menggambarkan sistem kita tuh bisa ngapain aja. User itu bisa ngapain aja sih di sistem kita. Nih, contohnya aku bacain dia di use case OVO. Nah, ini berarti menggambarkan si user itu bisa, pertama, bisa register. Terus dia bisa login akunnya. Setelah mereka login akun, mereka bisa melakukan payment. Di mana payment-nya itu ada pilihannya. Ada tagihan, pemesanan, kayak gitu. Intinya yang bulat-bulat biru itu menunjukkan hal yang bisa dilakukan user ketika menggunakan sistemnya. Kayak gitu. Jadi use case itu intinya menunjukkan solusi yang kita mau buat nanti itu bisa user tuh bisa ngapain aja sih dengan solusi itu, kayak gitu. Next. Selanjutnya ada journey map atau user journey. Nah, user journey itu kumpulan dari langkah-langkah yang menggambarkan berbagai skenario yang intinya menggambarkan gimana si pengguna itu menggunakan produk yang kamu akan desain. Atau intinya step-step apa saja yang dilakukan sama usernya ketika mau menggunakan dan juga ketika menggunakan produk kamu. Kayaknya kalau diomongin doang bingung ya. Jadi lanjut aja lagi. Nah, ini contohnya user journey. Kalian bisa lihat di user journey itu komponennya ada banyak. Pertama ada skenario. Skenario sesuai dengan namanya ya. Intinya user itu lagi ngapain, terus dia mau ngapain, goals-nya apa gitu ya. Kalau ini contohnya dia mau ke movie, dia mau nonton nih sama temennya gitu. Terus ekspektasi user ketika nonton film itu apa sih? Oh, ternyata ekspektasinya adalah filmnya bagus, staff-nya juga friendly, terus dia dapat tempat duduk yang enak gitu. Nah, terus untuk mendapatkan itu, mereka harus ngapain aja. Nah, itulah yang ditaruh di user journey. Nah, di sini pertama kalian bagi dulu ada 4 fase kan ini. Kalau di sini 4 fase, tapi itu nggak tertutup sih. Jadi sesuaikan dengan project yang kalian bikin, aplikasi yang kalian bikin tuh tahapannya seperti apa. Intinya tulis dulu semua aktivitas yang dilakukan user, mulai dari sebelum mereka menggunakan aplikasi sampai akhirnya mereka menggunakan aplikasi kalian gitu. Terus selanjutnya juga di sini ada yang ada angka, terus ada ini ya, ada kayak kata-katanya gitu. I wonder if I can find exposure theater kayak gitu. Nah, itu menunjukkan pikiran, thoughts dari usernya kita, atau mungkin ada beberapa template yang menunjukkan kayak perasaannya mereka ketika di fase itu seperti apa. Jadi intinya di user journey ini kalian akan mendapatkan informasi user ini ngapain aja,
user ini menggunakan aplikasi kalian di fase apa, dan perasaannya mereka itu seperti apa sih, kayak gitu. Karena kalau kalian ngomong UX, kembali lagi ya, karena UX itu kan ngomongnya pengalaman, jadi pasti harus dikaitkan sama perasaan, gitu. Nah, tapi sebenarnya ini selain user journey, ada juga macam-macamnya. Yang lain selain user journey, mungkin kalau kalian cari di internet ada namanya empathy map. Ada empathy map, terus ada SI skenario, banyak banget deh, cari aja. Kalau kalau selama aku proyekan dulu, memang paling sering digunakan user journey sama empathy map, kayak gitu. Dan intinya tujuannya sama aja, menunjukkan apa aja yang dilakukan sama user dan perasaan user itu seperti apa, kayak gitu. Oke, next. Nah, tahap kedua kita brainstorm. This is where the fun begins. Kalian mengeluarkan ide-ide kalian untuk bisa menjawab permasalahan yang telah kalian dapatkan dari pada saat kalian riset tadi. Tapi yang perlu diperhatikan ketika brainstorm, of course, jangan sampai keluar dari scope, keluar dari permasalahan yang telah kalian dapatkan. Kayak gitu. Nah, untuk brainstorm ini, caranya pertama bisa menggunakan wireframe. Next. Nah, untuk wireframe sendiri itu adalah kerangka dari suatu aplikasi atau website yang sedang kalian develop. Intinya dia kayak nunjukin di aplikasi kalian atau di sistem kalian atau di website kalian tuh ada apa aja sih gitu lah intinya. Komponennya tuh ada apa aja, terus mereka kira-kira tuh bentuknya gimana gitu. Mau dibikin di, misal kalian mau bikinnya di PC ya berarti bikinnya di layar PC, tapi di layar itu nanti gimana, ada isinya di halaman itu isinya apa aja gitu. Tapi bener-bener masih dasar. Jadi walaupun namanya UX design gitu ya, kalian nggak bisa gambar pun juga nggak apa-apa. Aku juga nggak bisa gambar. Yang penting cuma kotak-kotak doang. Yang penting nunjukin nih isinya di halaman itu apa aja gitu. Next. Nah, untuk macam-macam wireframe sendiri ada 3 di sini. Ada low-fi, ada matte-fi, sama high-fi. Low fidelity, medium fidelity, sama high fidelity. Next. Nah, sesuai dengan tingkatannya ya, kalau low-fi ini bener-bener masih visual yang dasar. Seperti yang aku bilang tadi, kalian nggak bisa gambar, nggak apa-apa. Yang penting bisa pakai penggaris. Yang penting kotak-kotak doang gitu. Ini kan kelihatan ya contohnya masih hitam putih, terus cuma kotak-kotak. Ini yang kotak nih gambarnya berarti isinya konten gitu. Terus yang teks itu cuma garis, terus ada tombol. Udah gitu aja. Yang penting kelihatan kalau, oh di halaman ini aku mau nunjukin ada gambar, terus ada teksnya, ada buttonnya. Cuma gitu doang, kayak gitu. Itu low-fi. Next. Nah, untuk matte-fi, dia setingkat lebih atasnya. Masih dasar tapi apa ya? Tapi udah sedikit inilah, sudah sedikit bagus gitu, udah sedikit lebih detail. Jadi udah lebih rapi. Nah, kalau tadi sebenarnya low-fi sama matte-fi ini nggak harus dibikin di ini, nggak harus dibikin komputer. Kadang ada yang bikinnya pun masih di kertas, di oret-oretan gitu. Kalau kalian ikut desain jam gitu, biasanya masih pakai kertas, cuma berapa menit bikin aja di kertas, pakai penggaris kayak gitu. Intinya menunjukkan elemen-elemen apa aja yang ada. Next. Nah, selanjutnya baru yang high-fi, yang high fidelity ini baru yang pakai desain yang menyerupai hasil akhirnya itu seperti apa. Notes ya, ini masih menyerupai. Jadi walaupun nanti berubah ketika pada saat developing ya nggak apa-apa. Dan walaupun nggak bagus-bagus juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian bisa tahu elemen yang kalian mau itu seperti apa. Next. Nah, selanjutnya ada user flow. Setelah kalian bikin tampilannya, kalian bikin user flow-nya seperti apa. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh user ketika menggunakan aplikasi atau website kalian tuh seperti apa, ngapain. Kalau ini contohnya mulai dari membuka aplikasi, terus menentukan tujuannya kemana, menentukan lokasi tujuannya, terus baru nge-order, kayak gitu. Nah, ini kan contohnya dalam bentuk tulisan nih. Kadang juga ada beberapa UX designer yang bikinnya langsung bareng sama wireframe-nya. Untuk selain untuk mempersingkat waktu juga untuk mempermudah aja sih, kan kalau kelihatan visualnya tuh lebih gampang ya, jadi kelihatan nih kalau mencet button apa, pindah ke halaman apa gitu. Mungkin next bisa ditunjukin contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi langsung dibikin dari wireframe-nya. Itu kalau misal pencet yang titik 3, nanti masuknya apa, kayak gitu. Langsung kelihatan flow-nya seperti apa. Intinya, kalau user flow, dia menunjukkan flow-nya atau alur kerja yang dilakukan user ketika menggunakan aplikasi, dan kalau wireframe berarti menunjukkan komponen apa aja yang ada di halaman itu. Kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya setelah
kita brainstorm, kita implementasi nih solusinya. Ngomongnya implementasi solusi. Nah, pertama kita bikin prototipenya dulu. Next. Nah, seperti namanya prototipe atau perwarupa gitu ya, itu model pertama dari produk yang digunakan untuk mentesting konsep atau gambaran dari suatu ide. Kan kita nggak mau nih, kita udah susah-susah develop, udah susah-susah coding produknya, ternyata nggak ada yang make. Nah, gunanya prototipe ini biar kita itu bisa ngevalidasi ide kita itu sesuai nggak sih sama kebutuhan user, bakal mau make nggak sih, dan mereka bakal mau make nggak sih kalau desainnya seperti ini gitu kan. Biar sesuai dengan target pengguna kita kayak gitu. Next. Nah, untuk membuat prototype, caranya pertama itu ada pengumpulan kebutuhan atau need finding, itu dilakukan biasanya pas bareng sama research ya. Kalian research, brainstorm itu udah termasuk tahapan pengumpulan kebutuhan. Intinya tentuin dulu kebutuhan perangkat lunak kalian tuh nanti bakal mau seperti apa, fiturnya apa aja, mau di-develop di mana, kayak gitu. Terus akhirnya kita bangun nih prototipe-nya. Kita buat desainnya. Bisa dalam bentuk wireframe aja. Biasanya orang-orang tuh ngetesnya udah pakai Hy-Vee ya. Jadi nggak harus di-coding dulu, yang penting ada desainnya gitu. Biasanya kalau aku sendiri biasanya pakai Figma. Kalau bikin desain itu sudah all in one sih. Mau bikin wireframe desainnya juga bisa gitu. Kayaknya langsung enakan pakai Figma aja. Terus yang terakhir, of course kita evaluasi prototipe-nya. Karena tadi emang tujuannya tahapan ini untuk memvalidasi kan ide kita atau solusi kita itu sesuai nggak sih dengan pengguna. Jadi kita evaluasi prototyping-nya, dan evaluasi ini nggak berhenti gitu. Jadi kalau kalian bikin atau kalian lagi develop suatu produk atau suatu aplikasi, tahapan ini akan terus berjalan. Kalian kan mau produk ini selalu berkembang gitu ya. Jadi kalian pasti nanti minta feedback ke user, terus kalian revisi lagi desainnya kayak gitu. Jadi kalau bisa kalian bergelut di bidang UI UX design, harus kuat mentalnya. Mendengar kritikan, mendengar feedback baik dari user atau baik dari atasan kalian, kalian harus mental baja benernya. Dan harus mau ngerevisi desainnya gitu. Nah, untuk evaluasi prototyping ini, kan ngetes ya, prototipe-nya itu udah sesuai apa enggak. Itu di tesnya ada macam-macam. Ada kalau misal kalian individu nih, kalian sebagai yang pembuatnya aja, desainernya, terus kalian mau ngeliat udah sesuai nggak ya, itu biasanya mereka ngetesnya, bukan ngetes sih, mereka nyocokinnya pakai namanya evaluation, evaluasi heuristik, udah sesuai nggak sih sama prinsip itu gitu. Dan kalau misal kalian mau testing ke usernya langsung juga boleh, walaupun belum selesai, belum ada aplikasinya langsung nggak apa-apa, cuma gambar doang tuh nggak apa-apa. Itu bisa pakai usability testing. Nanti aku jelasin lagi usability testing seperti apa. Gitu. Next. Nah, ini contoh prototipe yang dibikin di Figma. Nih, ini yang Hy-Vee ya. Udah kelihatan bentuk aplikasinya seperti apa. Next. Nah, terus of course kalau implementasi tadi aku bilang walaupun nggak harus sudah selesai gitu kan ya, nggak harus sudah di develop, udah nggak apa-apa langsung dites. Tapi kalau misal kalian mau develop pun juga it's okay. Nah, untuk developing suatu sistem atau suatu website atau produk IT ya intinya, pasti kalian butuh dua, ada front end sama back end. Kalau front end itu nanti temenan nih sama UI designer, karena dia bikin tampilannya. Nggak tahu sih temenan apa berantem ya kadang, intinya barengan terus nih. Jadi ini bikin pakai CSS, HTML, JavaScript. Kalau kalian suka desain dan suka coding, you guys might want to try it. Berantem. Ya mungkin agak berantem, karena kan bahasanya mungkin beda gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan bersama-sama. Nah, terus ada back end. Kalau back end itu ya berarti yang kalau back end berarti yang ngurusin interaksinya nanti di belakang layar tuh seperti apa. Biar mereka misal kalau di Shopee biar mereka bisa check out tuh kayak gimana codingannya, itu urusannya back end gitu. Next. Nah, ini yang tadi aku jelasin, kalau front end secara umum ia membuat teks, gambar, tombol, menu interaksinya bakal kayak gimana. Maksudnya interaksi itu kayak kalau misal di slide kayak gitu-gitu ya. Kalau back end berarti ya yang di servernya, di balik situsnya itu seperti apa. Yang sudah tadi aku jelasin. Oke, next. Dan terakhir adalah reporting. Kenapa kok ada reporting padahal kita desainer gitu ya?
Karena kita bekerja itu nggak sendiri. Kalau misal kalian di mana-mana nanti, walaupun kalian mau project individual pun, mau kalian di lomba pun pasti ada role-nya. Kalian akan report, kalau di lomba mungkin ke judges, ke jurinya. Kalau kalian intern ya berarti ke supervisor kalian atau ke atasan kalian. Kalau di kelas berarti ke dosen gitu ya. Jadi walaupun omongannya desainer ya tetap harus bisa reporting, tetap harus bisa mempresentasikan hasil research yang telah kalian buat tadi. Nah, untuk reportingnya itu apa aja sih yang biasanya di-report? Biasanya selain hasil risetnya tadi, itu juga ada hasil dari produk testingnya dan analytic reporting kayak gitu. Next. Nah, yang pertama ada produk testing, yaitu untuk menguji dan mengevaluasi produk yang telah dibuat untuk menentukan apakah produk tersebut mudah digunakan oleh pengguna sebenarnya. Nah, ini tadi seperti yang aku bilang kayak bisa masuk ke evaluasi prototipe kalian. Itu sudah mudah digunakan, sudah mau nggak digunakan sama usernya gitu kan. Next. Nah, produk testing ini ada dua. Yang pertama ada usability testing atau UT yang tadi aku bilang, sama split testing. Next. Nah, kalau usability testing itu pengujian untuk mengevaluasi apakah produk yang atau layanan yang kalian buat itu sudah bisa nggak digunakan sama target pengguna. Sesuai dengan namanya ya, usability berarti ya dia udah usable nggak sih, udah bisa digunakan nggak sama penggunanya. Kan kita nggak mau nih, kita bikin aplikasi nggak bisa pakai. Kan percuma gitu ya, udah susah-susah develop, udah berantem-berantem, ternyata nggak bisa dipakai, kan nggak mau gitu. Makanya kita UT dulu sebelum kita push untuk ke target pengguna yang sebenarnya. Next. Nah, di UT ini ada dua macam, ada yang moderated sama unmoderated. Nah, kalau moderated ini biasanya ada fasilitatornya, terus kalian ngerekrut partisipan gitu ya. Terus nanti si partisipan itu nanti ngelakuin task atau skenario yang udah ditentuin sama fasilitatornya. Nanti di sana biasanya mereka ngobrol-ngobrol, mereka nyoba aplikasinya, jadi mereka nyoba aplikasinya, terus mereka kayak diskusi gitulah. Nanti partisipannya ngasih feedback, oh Mbak, ininya susah nih, saya nggak tahu keluarnya gimana, apa gimana gitu. Intinya nanti ya mereka coba gitulah. Nanti nanti kalau masih ada waktu aku liatin hasil salah satu usability testing yang telah aku buat di projectku sebelumnya. Terus ada yang unmoderated. Kalau unmoderated ini berarti pakai testing platform. Mungkin kalau kalian pernah dengar Maze, yang lagi hot sekarang nih pakai Maze gitu ya. Pakai Maze, jadi nanti partisipannya langsung ngerjain task, nanti di-record sama sistemnya, kita udah langsung enak nih kalau pakai testing platform tuh biasanya enak, langsung kelihatan matrix yang mau kita ukur tuh apa. Karena biasanya kalau usability testing itu kan kalian mau ngetes nih, biasanya tuh tergantung sih apakah ada matriksnya yang apakah si user ini bisa mengerjakan task-nya. Ada yang mencari apakah waktu yang dikerjakan itu, apakah waktu ketika user mengerjakan tuh kelamaan, apa ternyata, waduh terlalu cepat nih, ada yang salah nih kayaknya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau unmoderated tuh udah langsung ke generate reportnya seperti apa gitu. Dan itu tergantung kalian mau ngukur apanya juga kayak gitu. Next. Nah, yang kedua tipenya ada split testing atau A/B testing. Nah, kalau ini A/B testing itu biasanya digunakan ketika kalian mau membandingkan dua desain. Misal kalian mau nge-update, kalau di sini gambarnya contohnya ada yang tombolnya biru, ada yang tombolnya hijau gitu ya. Ternyata ketika dites, mana nih yang paling efisien, mana yang paling efektif untuk desain kalian gitu. Ternyata yang lebih efektif yang hijau. Ya udah kalian develop yang hijau gitu kan, karena click rate-nya lebih banyak. Nah, ini biasanya biar kalian tahu mana desain yang lebih efektif, mana desain yang lebih mau digunakan sama penggunanya, biar penggunanya makin seneng, biar experience mereka ketika menggunakan desain kalian, menggunakan solusi kalian tuh lebih mudah, lebih menyenangkan, akhirnya mereka mau tetap di produk kalian, karena kan sekarang kompetitor banyak banget ya, kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ada analytics reporting. Kalau analytics reporting berarti dia mengevaluasi keputusan bisnis berdasarkan data yang ada. Jadi mereka ngumpulin datanya dulu, terus dianalisis. Biasanya nanti dia diolah dulu, terus nanti bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan atau untuk revisi-revisi selanjutnya gitu lah. Next.
Nah, ini contohnya analytics reporting. Biasanya dia ada dashboard, terus nanti nunjukin nih, misal click rate-nya berapa, atau conversion rate-nya berapa. Biasanya kalau misal kayak kalian ads gitu ya, kalau kalian ads biasanya ngelihat berapa impression-nya berapa, terus yang klik berapa gitu. Kayak gitu-gitu. Next. Nah, tujuan dari analytics report ini pertama, untuk memahami lebih baik tentang kegiatan bisnis dan operasional. Kenapa ini penting? Karena kan solusi kalian tuh nggak cuma, ya maksudnya kalian kan pasti punya tujuan gitu ya. Anggaplah kalau misal kalian bikin, intinya contohnya kayak, anggap kalian bikin website untuk online shop kalian gitu. Kan tujuannya adalah conversion rate dari pengguna itu baca produk kalian terus mau beli gitu kan. Nah, itu biar kalian bisa memahami kegiatan bisnisnya itu beneran berjalan di situ. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah untuk mampu melihat, memahami, dan merangkum informasi tentang bisnis kalian berdasarkan data. Kayak tadi aku bilang, ternyata conversion rate-nya rendah nih ya. Berarti kita harus melakukan apa nih untuk dijadikan dasar untuk mengatur strategi berikutnya itu seperti apa. Terus membiarkan pengguna akhir untuk melihat grafik multidimensi dan berinteraksi dengan data menggunakan alat visualisasi data. Ya intinya ini biar kenapa pakai dashboard, biar ngelihatnya lebih gampang lah. Kan nggak mungkin kita ngasih ke report ke user kita, ke user apa namanya, kayak ke supervisor lah misal, ke supervisor kita, ke atasan kita bentuknya tabel gitu, kan nggak mungkin ya. Kan susah pasti ngelihatnya, nggak ada yang mau kalau ngelihat Excel sebanyak 1000 rows gitu kan nggak mungkin. Jadi kita bentuk dalam bentuk grafik atau dalam bentuk persenan kayak gitu biar orang ngelihatnya gampang. Dan terakhir adalah untuk menimbang pilihan antara beberapa solusi. Just like what I said before, itu sebagai dasaran untuk mengambil keputusan apakah desain kalian sudah cocok, apakah proses bisnisnya, apakah user flow-nya sudah benar sampai akhirnya conversion rate seperti itu, kayak gitu. Jadi digunakan sebagai dasar untuk memberikan pilihan nanti di strategi selanjutnya. Next. Dan udah selesai. We're done. Tadi game one. Waduh, selesai. Aduh, banyak banget aku ngomongnya kayaknya. Bosen jalan-jalan. Baca nih udah sering banget, banyak banget. Mulai dari fundamental UI dasar, terus UX, selalu jelasin bahkan proses UX design prosesnya. Nah, setelah ini kita bakal tanya-tanya sama Uca. Jadi seperti yang udah aku bilang di chat, jadi kalian bisa tanya langsung terkait UI UX fundamental ini ke room chat, atau kalian bisa raise hand untuk nanya sama Uca langsung nih. Oke, sambil nunggu dia nanya, aku sendiri punya beberapa pertanyaan nih. Aduh, Kak Uca. Takut aku kalau misal kamu yang tanya. Ada yang kayak gitu. Aduh, ternyata ini, aku kira UX design tuh ya cuma gambar-gambar gitu. Ternyata lebih ke data ya, based on data gitu ya Kak Uca ya. Nah, sebenarnya bukan based on data sih. Ya data itu kan digunakan kalau misal kalian jadi data analis gitu ya. Itu kan sebagai dasar dari pengambilan keputusan gitu kan. Itu biar keputusan kalian tuh objektif lah, sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang gitu. Makanya kenapa kita riset dulu. Oke. Nah, berhubung tentang objektif dan subjektif nih Kak. Menurut Kak Uca nih, objektif dan subjektif terhadap produk itu kayak gimana sih? Kan kalau kita lihat nih, di tiap produk usernya beda-beda tuh. Nah, gimana tuh kita ngelihat keputusan kita ambil berdasarkan user, bukan berdasarkan kita sendiri as a designer itu. Nah, ini nih trikinya kalau jadi sih, aku belum jadi soalnya. Kalau ikut lomba atau kalau kalian kerjain project gitu ya, trikinya di sini. Kalian mungkin pernah dengar namanya design thinking gitu ya. Kalau kalian ikut webinar atau online course tentang design thinking di tahapan pertama di empathize, mesti di bold atau mesti di notes gitu ya. Jangan mengasumsikan kalian itu usernya. Ini yang susah gitu. Karena kelihatannya desain itu kan kayak subjektif banget gitu ya, kayak pakai feeling banget lah intinya, kayak udah bagus nih gitu. Menurut aku udah bagus, menurut aku udah mudah. Ternyata enggak gitu. Makanya di sini kenapa kalau di UX itu, kenapa loads-nya itu lebih banyak ke ngomong sama usernya. Kenapa harus ada riset? Biar kita tuh nggak subjektif gitu. Maksudnya subjektif dari sisi kita gitu ya. Kayak gitu. Karena kita tuh nggak
nggak akan bisa mengasumsikan apa ya, kita tuh nggak bakal bisa gitu loh berada di sisi user gitu. Anggapannya gini lah, nanti kalian kalau bikin aplikasi itu yang gunain itu kan bukan kita aja gitu kan, banyak orang. Dan anggapannya kalau misal kita sebagai kalian ikut di DSC gini ya, kalian mau jadi UI UX designer, anggapannya kalian tuh udah satu step lebih pinter lah, satu tingkatan udah lebih pinter gitu dari yang mereka gitu kan. Amin. Jadi kalian nggak bisa, amin. Jadi kita tuh nggak bisa ngasumsiin kalau wah mereka pasti semua bisa kayak gitu. Makanya kenapa biar untuk menghindari subjektif itu menurutku ya ya maksimalin di riset kalian, maksimalin kalian pas nanti UT, pas disability testing, ya ini banyak-banyakin kenalan sama user kalian gitu loh. Kalau misal kalian ternyata dapat project yang nggak sesuai dengan bidang kalian, bukan nggak sesuai ya, kayak kalian ternyata nggak seberapa paham dengan itu kan malah makin gawat kalau ikut subjektivitas kita sendiri kan ya. Aduh, bener banget tuh. Iya kan, jadi harus kenalan sama usernya seperti apa, usernya butuh apa, kayak gitu. Pengalaman banget soal ini Kak. Saya sendiri hampir dapet C gara-gara subjektif. Ternyata pas membagi produk hampir dapet C itu kemarin sama dosen saya. Iya, dosenku juga kalau kalau Jadi misal presentasi gitu ya, itu mesti ditanyain. Emang kalian bikin kayak gini dasarnya apa? Pasti ditanyain gitu kalau dosenku. Kalian ada dasarnya bikin desain seperti ini gitu. Kalian harus tahu dasarnya itu apa. Oh, ketika riset ternyata orangnya suka ini, Pak. Kayak gitu. Oke, thank you banget. Aku pertanyaan pribadi yang cukup dasar banget, cuma penting juga buat saya sendiri. Itu udah dijawab. Nah, sekarang aku mau denger nih teman-teman yang lain mau nanya atau enggak nih. Jadi teman-teman ada yang kedengar nih. Mungkin dari step awal enggak masalah. Katanya Kak Uca ini pengantar di jalan yang tepat nih. Jadi kalian bisa tanya tuh, atau mungkin kalian masih kebingungan di basicnya, silahkan tanyain aja. Boleh raise hand ataupun belajar chat langsung. By the way, jangan ketipu sama gambar yang di weird dan enggak, kita belum selesai nih. Kita masih ada Q&A session. Oke, kita tunggu nih. Kita tunggu kali ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Nggak ada yang nanya, saya nanya lagi nih. Kebetulan kita nggak satu tongkrongan, jadi banyak yang saya tanyain juga. Silahkan. Oke. Tanya aja. Silakan. Present on mic, silakan. Yuk. Oh, mungkin teman-teman ini belum mau nanya karena nggak ngerasain apa yang Kak Uca rasain nih. Karena Kak Uca kan ceritanya udah one step higher gitu kan. Nah, aduh, nggak juga. Bisa, ya mungkin boleh dimulai dengan Kak Uca sharing dong. Kayak, gimana sih step Kak Uca? Oh, ada yang nanya, tapi ada yang nanya. Terlanjur. Kita step dulu. Jadi jawab dulu nggak? Oke, jawab dulu. Oke, wah pertanyaan menarik nih. Oke, langsung aja boleh nih, saya langsung banyak aja ya Kak Uca ya. Sure. So, di dunia UI UX atau UX UI, ada berapa job position yang ada Kak? Dan apakah sama antara UX researcher dan UX designer? Waduh, tentang job role nih Kak, gimana tuh Kak? Oke, kalau tentang job role, sebenarnya aku ini aja ya, biar bukan buka-bukaan ya, biar kelihatan aja sebenarnya aku belum juga landing job di sini. Ya. Cuman kalau misal kalian lihat banyak banget job role-nya tuh macam-macam ya. Mungkin kalau kalian paling sering denger UI UX designer tuh langsung. Itu berarti langsung full package, kalian bisa riset, kalian bisa desain gitu. Ada juga UX researcher, benar, ada UX researcher. Terus ada UX designer, ada namanya UX writer. Pernah dengar nggak atau UX writer? Waduh, itu tuh. Pengen saya jadi UX writer. Bisa nulis kamu? Nggak bisa. Pengen banget. Ada UX writer. Ada yang cuma UI designer. Kalau UI designer berarti kalian berarti kalian nggak seberapa ikut serta dalam proses research-nya. Kalian fokus ke UI-nya aja. Ada yang banyak sih macam-macam. Ada yang langsung dibarengin, kadang UI UX designer. Ada yang
startup yang beda-beda, UX researcher dulu, UX designer sendiri kayak gitu. Nah, terus ini yang kedua apa bedanya antara UX researcher dan UX designer ya? Nah, kalau UX researcher ini dia lebih fokus ke risetnya. Jadi dia lebih ke pas mereka riset, pas interview, pas FGD, pas bikin survei kualitatif, kuantitatif, itu yang megang UX researcher. Nanti sampai pas biasanya kayak bikin user journey-nya kayak gitu. Nah, kalau UX designer itu nanti kerjasama juga sama UX researcher pasti ini ya kalau kalian di tim UI UX tuh udah pasti kerjasama lah intinya karena frameworknya cara mereka bekerja emang apa ya kayak tim framework itu lah kayak emang tim gitu bukan individual jadi pasti banyak berdiskusi antara satu sama lain. Nah kalau UX designer dia bikin interaksinya bikin user flow-nya kayak gampangannya mungkin kayak wireframe-nya gitu ya. Mereka bikin flow-nya halaman ini ke halaman ini. Mereka nentukan solusi yang sudah didapatkan dari UX research tadi. Kayak gitu. Bingungin nggak? Takutnya bingung malahan. Kalau saya sih paham ya. Jadi aku simpulin. Jadi intinya tuh ini ya. Berarti untuk job project itu kan yang bedanya sebenarnya job desk-nya. Job description-nya. Kalau buat dia tadi yang full buat handling para research dan interview dan lain-lain. Untuk yang UX design lebih ke permasalahan interaksinya tadi ya. Iya, biasanya interaksinya. Oke. Itu sih Muhammad Subhan. Maunya Muhammad kan? So, gimana terjawab nggak? Terjawab nggak? Aku takutnya malah bingung saya. Oh iya. Kalau gitu kita untuk next ini on mic kali ya, on mic lah. Enggaknya. Ini ada yang nanya nih. Selanjutnya ada yang nanya dari Frederick. Waduh. Pertanyaannya apa namanya? Mungkin lebih Pak, karena tadi kita slide kita juga cukup membingungkan gitu. Boleh nggak nih Frederick on mic nih? Frederick siapa nih? Frederick Saha. Halo Kak. Oke. Hai. Silakan Frederick. Ini pengen tanya kan, itu Figma kan software ya Kak, software untuk kayak buat mungkin front end dari suatu mobile mungkin atau website atau desktop atau yang lainnya. Nah, terus apakah Figma Figma tadi itu lebih bagus daripada penggunaan HTML, CSS dan JavaScript gitu? Atau mungkin ada yang membedakannya mungkin Kak? Kenapa orang harus pakai Figma atau harus pakai HTML-nya gitu? Silakan Kak Uca. Mungkin Kak Uca mulai dari itu kali ya, apa namanya? CUI itu ngapain gitu ya. Silakan Kak Uca. Ya, itu layer by layer gitu. Oh iya oke. Jadi mungkin kamu masih bingung ya Figma itu bedanya sama HTML, CSS, JS gitu. Itu dua hal yang berbeda banget, Frederick gitu. Kalau Figma itu lebih ke desain. Nanti mungkin kalau ada waktu mungkin aku share screen ya Figma itu seperti apa. Jadi di Figma itu kamu bisa desain. Kamu tahu Paint nggak? Tahu Kak. Nah udah tuh kayak Paint tapi lebih advance gitu. Jadi kamu bisa bikin gambar di situ, bikin shapes kayak gitu. Nah salah satu fitur di Figma tuh ada kayak ngelihat codingannya tuh bakal kayak gimana. Nah, codingannya tuh HTML, CSS, JS itu kan. Nah, kalau misal kamu mau bikin suatu produk, of course kamu butuh coding kan, kamu butuh programming, butuh codingannya. Nah, codingannya itu harus tetap pakai HTML, CSS, dan JS. Kalau HTML ya untuk bikin ininya kan, untuk layout-nya seperti apa, kalau CSS untuk style-nya seperti apa, dan kalau JavaScript berarti untuk interaksinya seperti apa gitu. Nah, Figma itu untuk bikin kayak apa ya, kayak intinya kayak desainnya lah kayak apa sih kayak gambar biru tuh kayak apa nih blueprint ya blueprint kayak gitulah gambar biru kayak blueprintnya gitu. Jadi kamu ngedesain di Figma bisa kelihatan kan kalau kamu ngedesain tuh aku ngedesainnya di layar HP, nanti di layar HP tuh aku kasih shapes kotak, aku kasih shapes lingkaran warna biru gitu. Tapi untuk mengimplementasikan itu biar si user itu bisa beneran, ya itu tetap pakai HTML, CSS, JS gitu. Gitu.
Kenapa catur? Kayak internet saya yang bermasalah. Oh iya, oke. Gimana Frederick? Sudah menjawab belum? Oke, Kak, sudah mengerti perbedaannya. Oke, Makasih, Kak. Ya, sama-sama. oke. Jadi tadi itu ya, kalau misalnya UI design itu ya digarap di Figma karena untuk tampilannya biar blueprintnya aja. Sedangkan untuk yang coding tadi itu untuk ini ya, ngerealisasiin produk yang ingin dibuat. Betul. Betul. Nah, selanjutnya ada dari Kak Alfiarto. Alfiarto Randi, boleh dong? Halo. Ya, Mas Catur. Belum Ya. masang ide virtual background Nggak aku. apa-apa, Mas Oh, Mas Alfiarto. iya. Iya itu pertanyaannya kayak kan banyak user journey. Gimana cara kita menentukan desain yang akan kita buat jika user journey-nya itu berbeda-beda. Kayak gitu sih. Maksudnya beda-beda itu gimana? Nah, kita kan misalnya mau kita kan menentukan user journey dulu tadi di awal. Misalnya si A user journey-nya seperti gini. Terus si B user journey-nya berbeda. Nah, kita nentuin titik tengahnya itu kayak gimana gitu loh, Kak. Kayak gitu sih garis besar pertanyaan itu. Oke. Kalau user journey itu, kalau dari aku pribadi ya, pengalaman aku, dan apa yang aku dapetin di kelas, biasanya user journey itu udah sums up dari user persona kalian. Jadi kan kalian pas riset tuh banyak kan partisipan gitu ya. Misal kamu Alfianto gitu, kamu nanyain Catur, nanyain aku gitu kan. Dah, kamu kayak nemuin tengahnya aku sama Catur tuh melakukan hal yang sama. Ada pasti hal yang pasti dilakukan sama gitu kan. Anggapannya kayak misal kamu mau keluar kota gitu. Kan semua orang pasti mencari hotel, ya kan? Pasti mencari hotel, terus pasti nentuin mereka mau naik apa gitu kan. Itu kan hal-hal yang pasti dilakukan yang sama, yang idealnya tuh seperti itu. Nah, itulah user journey yang akan kamu bikin. Jadi user journey-nya tetap satu, kalau misal memang target penggunamu ada satu. Jadi cari yang paling banyak digunakan, yang idealnya itu seperti apa sih gitu. Kayak gitu. Kalau dari aku pribadi seperti itu. Bingung nggak? Paham. Jawab nggak? Oke. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Nah, terima kasih Mas Alfiarto dia nanyain Kak. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Jadi ada yang nanya nih dari Abdul Wasi. Aku bacain dulu nanti aku tanya. Jadi boleh nggak jelasin tentang user centered design? Menurut Kakak metode mana yang baik digunakan dalam user centered design? Nah, aku biarkan Abdul Wasi tanya langsung ya karena ini cukup advance gitu kan. So silakan Abdul Wasi kalau ingin unmix silakan. Halo Kak. Hai. Gimana pertanyaannya? Sebentar ya. Itu Kak, dalam view UX kan ada user center design ya. Yang di dalamnya itu ada design thinking, design sprint, dan lean UX. Nah, boleh jelaskan Kak, apa itu masing-masing dari desain user design center design tadi, dan menurut Kakak itu metode mana yang baik digunakan dari ketiga metode tersebut Kak? Terima kasih Pak. Oke. Pertama user centered design. Sesuai dengan namanya, translate aja user centered design pasti desain yang berdasarkan dari user kita itu seperti apa gitu ya. Intinya anggapannya kayak user kita, pengguna kita nanti itu co-create lah desainnya itu seperti apa. Jadi kalian benar-benar memperhatikan masukan dan feedback yang didapatkan dari user ketika kalian baik dari riset, pas desain, pas tes, kayak gitu. Itu user centered design. Nah, tadi kata Abdul ya, itu ada macam-macam kan, kayak framework-nya ada design thinking, ada design sprint, terus sama lean UX. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak pernah pakai lean UX, jadi aku takut nih jawabnya. Nah, kalau misal design thinking, itu tuh salah satu cara, intinya kayak framework yang paling sering digunakan lah, paling sering mungkin paling sering didengar juga ya sama kalian. Kalau
design thinking itu ada 5 tahapannya. 5 kan? Ya 5 kayaknya. Ada empathize, terus define, ideate, terus abis itu kita prototyping, terus kita tes. Dan itu diiterasi terus. Intinya adalah di sana, kalau di design thinking, yang kayak tadi aku bilang, yang di highlight itu adalah pas empathize-nya gitu kan. Di situ tuh kalian bisa nge-explore banyak user kalian tuh seperti apa. Pas define kalian menentukan user kalian tuh ternyata butuhnya ini. Kalian tentuin nih butuhnya apa. Sistem kalian butuhnya apa. Terus kalian bikin prototype berdasarkan yang telah kalian tentukan tadi dan akhirnya kalian tes. Nah, pas tes itu kalian tes ke siapa? Ya ke user. Makanya dia akhirnya dipakai di user centered design gitu kan. Nah, untuk paling sering digunakan itu design thinking itu tadi. Nah, kalau design sprint itu, sebenarnya design sprint itu juga sama. Setahuku juga hampir sama nggak sih? Iya nggak, Catur? Kamu tahu nggak? Aku juga pakai design thinking sih, nggak pernah pakai design sprint. Iya, aku pernah pakai design sprint, dan itu lebih ini kan, kayak cepet gitu ya. Jadi sama-sama iterasi, tapi dia cepet. Jadi kayak apa ya, dulu aku pernah pakai pas proyekan tuh 1 hari gitulah. Kalian ngoding full 1 hari, terus besoknya langsung kalian tes, terus kalian balik lagi need finding kayak gitu. Jadi sebenarnya apa ya, kalau aku pribadi, tapi pasti preferensi orang beda-beda. Kalau aku sendiri aku sukaan design thinking. Lebih baik, lebih enak juga menggunakan design thinking, dan itu lebih apa ya, lebih banyak dipakai orang juga gitu kan. Tapi kalau misal kalian butuh untuk ngedevelop website, ngedevelop sistem yang cepat, design sprint is a good thing to use too gitu. Itu juga men-challenge diri kalian kalau misal kalian mau bikin prototype, kalau misal kalian mau ngebangun portofolio kalian gitu, terus waktunya mepet, pakai aja design sprint, nggak apa-apa. Untuk lebih untuk ke kayak ngebatasi waktu kalian di satu tahapan itu berapa lama gitu. Kalau design sprint biasanya aku makainya untuk itu, karena dia kan dibatasi waktunya. Seperti itu, Abdul. Bingung nggak nih? Tapi yang menarik sih, penerapannya mungkin kayak Scrum ya, kalau misalnya di codingan kayak Scrum ya. Di parting sesuai dari sprint itu. Kalau aku baca-baca dikit barusan. Nah, oh ya, itu untuk materi hari ini, modulnya bisa kalian akses di itu ya, di link yang dikasih di room chat. Kalian bisa akses di itu modul hari ini. Nah, anyway, apakah ada yang mau nanya lagi? Karena aku jam berapa nih? Nah, karena masih ada waktu, kalau mau sharing tentang wireframing. Ada yang mau nanya lagi sebelum kita lanjut ke ya? Yuk, tanya yuk. Aku tunggu ya, 1 menit, 16 aja. Oke, mungkin sambil share screen-nya mati dulu. Dari Kak Uca mau share screen. Ya. Oke, ini aku mau share screen. Mungkin aku share screen dari portofolio aku aja ya. Nunjukin kira-kira UI ya UX tuh ngapain aja gitu. Aku izin share screen ya. Kelihatan nggak? Udah masuk belum? Bisa. Dia. Sudah? Sudah aman. Oke. Jadi ini salah satu project yang aku lakuin, project kuliah sih. Project kuliah, jadi aku bikin website untuk diving, untuk orang-orang yang suka diving gitu. Nah, tahapan pertama seperti aku bilang tadi, aku user research dulu, aku pakai interview kalau di sini. Nah, kan tadi aku bilang, pas user research tuh kalian harus kenalan banget nih sama sama user kalian itu. The tricky part is, aku nggak suka diving. Aku nggak pernah nyelam. Aku nggak pernah diving sama sekali. That's the tricky part. Dan kalau misal kalian nanti terjun beneran, kalian lomba gitu, kalau project kelas mungkin enak ya. Mungkin kalian bisa interview teman kalian sendiri, tapi kalau proyekan kan nggak selalu kalian bisa interview teman kalian sendiri nih.
Dan the tricky part pas user research itu pasti menentukan pertanyaan di mana orang itu mau cerita, gimana cara dia tuh mau open up ke kita gitu, anggapannya gitu. Terus ini contohnya dari user journey yang aku bikin. Seperti aku bilang tadi, kelihatan nggak? Kecil banget ya, maaf. Aku nggak nemu filenya soalnya. Jadi seperti aku bilang tadi, user journey itu bentuknya nggak harus seperti itu. Kalau kalian nggak banyak waktu, kayak gini pun juga nggak apa-apa. Karena informasi tadi yang aku bilang, informasi yang penting adalah aktivitas yang dilakukan itu apa, dan feelings-nya, kalau di sini aku pakai tantangannya atau pain point-nya itu apa. Gitu. Selanjutnya ada tahapan information curation. Nah ini belum aku jelasin ya di sini. Mungkin kalau ada waktu nanti di study jobs berikutnya, tapi mungkin nggak sama aku. Jadi ini aku bikin sitemap dan information architecture. Seperti yang aku bilang tadi di awal, salah satu role UX itu dia bikin information architecture. Nah ini tuh kayak apa nentuin dia tuh dia di website kalian tuh ada halaman apa aja dan informasi yang dibikin tuh apa aja gitu. Kalau ini misal ada homepage, terus ada halaman location, nanti di halaman location tuh ada informasi tentang Daiso Island kayak gitu-gitu. Nah terus baru nih kita bikin wireframing. Nah ini contoh wireframe yang aku buat nih ya. Nah, untuk wireframe seperti yang aku bilang tadi, ini juga untuk ngevisualisasi flow tuh. Flow yang telah aku buat tadi. Nah, ini aku contohin di Figma. Kalian tadi si Frederick kan nanya ya, Figma tuh. Bentar, nggak muncul. Bentar ya. Nah, sebenarnya tools untuk bikin wireframe itu banyak. Kalian cari di internet, tulis aja keyword wireframe tuh udah banyak banget dah ketemu gitu kan. Tapi biasanya aku kadang pakai Whimsical, pernah, pakai Figma juga pernah. Nah, kalau pakai Figma, biasanya pakai apa? Pakai shapes. Kita bikin kotak-kotak. Kita kembali ke primitif. Ini contoh wireframe-nya. Udah kotak-kotak gini doang. Nih, kotak-kotak gini. Intinya ada layarnya, terus ini kotak-kotak. Ini contohnya berarti ini jumbotronnya. Terus ini ada apa namanya ya, kontennya gitu ya. Ini gambar. Sini ada teksnya kayak gitu-gitu kayak gini. Karena aku zoom biar kelihatan. Kayak gini. Ini contoh wireframe yang aku buat. Nah, terus kalau di Figma selain pakai shapes itu kalian juga bisa pakai plugins. Nah, kalau pakai plugins nanti ya udah tinggal drag and drop doang gitu. Aduh, aku nggak tahu nih kenapa Figma aku agak lemot ya. Tiba-tiba lemot padahal tadi nggak. Ini contoh dari aku bikin dari pluginsnya. Nama pluginsnya apa? Wireframe. Cari aja, kalian klik ini, terus ini plugins, terus ini. Udah nanti kalian cari browse plugins, cari aja yang wireframe. Nanti tinggal drag and drop doang. Nah, terus ini mungkin tadi aku sekalian jelasin ke apa, selain sekalian ini nunjukin si Frederick ya tadi, bingung kan. Nah, di Figma itu kalian juga bisa bikin hi-fi-nya langsung kan. Nah, ini. Nah, ini Figma itu untuk bikin desainnya. Ini salah satu desain yang aku bikin kolaboratif sama teman aku gitu di tim UX juga. Ini kalian bikin ininya, tapi nanti implementasinya kayak gitu. Cuman kalau di Figma ini menyenangkannya ini mungkin si developernya ini bisa kayak nyontek gitu loh anggapannya. Karena di sini udah ada inspect, terus kalian bisa lihat nih kodenya itu kira-kira seperti apa CSS-nya kayak gitu. Aku sendiri belum pernah pakai sih karena ya selama ini role-ku masih di UI UX. Cuman emang kadang tetap harus tahu HTML CSS untuk mempermudah kita pas komunikasi sama developer, sama front-end developer kayak gitu. Ini contoh dari hi-fi-nya kayak gitu. Setelah kita bikin wireframe. Nah, itu kan kalau pakai Figma ya. Nah, aku juga pernah pakai Whimsical. Kalau Whimsical ini malah lebih gampang nih makainya. Cuman kalau Whimsical kalian nggak bisa bikin hi-fi-nya di sana. Jadi tetap harus dipindah lagi ke Figma. Atau kalian kalau pakai XD ya berarti pakai Adobe XD gitu kan. Kalau aku biasanya pakai Figma. Nah, kalau di Whimsical ini langsung enak. Langsung ada ininya nih, ada komponen-komponennya gitu. Ada add element, udah nanti ada button. Kalian tinggal pencet aja gitu. Ini contoh dari wireframe yang udah aku buat. Kayak gini. Ini untuk website portal kerja gitu. Jadi ada job fields, terus nanti halaman ini tuh ada ininya. Gitu.
Udah ini langsung tinggal drag and drop aja, gampang banget. Misal kalian mau bikin button gitu ya, udah pencet aja, terus tinggal tuh, tada, udah muncul. Kayak gitu doang. Gampang kan? Ini kayak gini-gini contoh-contohnya. Nah, terus itu kan udah nih, kita udah bikin wireframe dan juga udah prototyping kan. Ini udah. Nah, selanjutnya usability testing yang tadi aku bilang. Nah, kalau usability testing pas aku project-kan dulu aku pakai thinking aloud method. Jadi di sini aku pakai yang moderate, aku pakai Zoom meeting, aku jelasin dulu ke partisipannya, aku rekrut partisipan yang of course yang suka sama diving ya, karena yang pasti pakai nanti yang suka sama diving. Terus aku suruh coba websitenya, dan karena think aloud method ya berarti partisipannya ini ngomong kayak aku sukanya seperti ini, aku nggak suka seperti ini. Nah, karena aku lagi ngedevelop untuk usability testing-nya adalah apakah si user ini bisa menggunakan website yang aku develop gitu kan. Makanya akhirnya ya matriksnya adalah sukses rate-nya gitu. Nah, untuk reporting-nya sendiri aku pakai ini contohnya. Nah, ini. Jadi ada informasi papan. Pertama dulu skenario-nya itu seperti apa. Ini ada skenario-nya. Ini contohnya mencari pulau. Habis itu aktivitas yang dilakukan pada saat skenario itu apa aja. Di halaman homepage itu ada navbar, ada explore-nya, kayak gitu. Teknisnya satu berhasil melakukan itu, kalau nggak sesuai, kalau misalnya dia nggak, karena kan tadi emang kalau ini kan pakai design thinking ya, jadi karena memang user centered design gitu, jadi emang aku harus memperhatikan nih apa aja feedback yang didapatkan pas aku lagi duty itu tadi. Nah, ini feedbacknya ternyata dia masih bingung apa fungsinya diverlog gitu. Mungkin nanti apa namanya pembenarannya seperti apa gitu, nanti kita brainstorm bareng-bareng lagi. Nih, ini contohnya feedbacknya, dikiranya bisa diklik, ternyata nggak bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk reporting dari usability testing tuh macam-macam, beda-beda. Ada yang kayak gini, ada yang langsung dalam bentuk persenan. Aku lagi nggak bawain filenya. Kayak gitu. Kayak gitu deh. Dan sudah selesai. Kayak gitu. Itu adalah step dari UX design yang pernah aku buat. Gitu. Interesting banget. Asli. Saya ini amazed gitu. Oke. Top share ya? Iya. Top share aku anjir. Amazed juga. Nah, oke. Sampai sini penjelasan dari Kak Uca untuk portofolio terakhir dia yang membahas tentang report in design prosesnya UX. Nah, sekali lagi ada presiden juga nih. Apalagi yang barusan ada informasi baru tuh kayak informasi arsitektur, terus flow Kak Uca bikin report. Nah, apakah ada yang mau nanya di bagian itu? Silahkan bertanya, boleh di chat atau boleh langsung ngambil saja. Wah, kayaknya teman-teman ini tercerahkan gitu. Jadi kayak antara tercerahkan sama makin bingung aku takut ya. Makin bingung adalah step pertama dari sesuatu yang baik gitu. Insya Allah, amin. Mereka tercerahkan. Mereka tercerahkan gitu. Amin. Wah, ternyata masih banyak nih yang harus kita pelajari kalau mau tepatnya UI UX gitu kan. Sekarang lebih tahu dikit nih. Mereka kayaknya niatnya belajar sendiri, googling gitu. Nah, kalau misalnya mereka ingin belajar sendiri dari Kak Uca nih, atau apakah ada saran kalau dari mereka, lagi ada yang baru pertama kali banget kan kenal UI UX. Nah, Kak Uca boleh nggak nih share pengalaman Kak Uca sampai dari dulu ke sekarang. Nah, terus kayak
pasti ada kan kayak waktu belajar itu kesalahan yang harus dibuat, dan harusnya aku belajar langsung ke sini, terus kayak tipsnya harusnya gini, kayak to do dan to do's dan to don'ts. Silakan sharing Kak Ica. Oke. Kalau dari pertama belajar, aku pertama kali kenal UI UX itu di kuliah. Dulu tuh aku semester berapa ya? Semester 4 tuh aku dapat mata kuliah namanya desain pengalaman pengguna, user experience design. Terus di sana aku baru mulai menemukan nih, wah ternyata aku bisa sesuatu di sistem informasi gitu kan. Mungkin ini sebagai mungkin orang-orang yang bingung nih, aduh aku di jurusan IT ngapain ya, nggak bisa coding gitu. Nah ini bisa nih, mungkin membuka jalan kalian mau kemana. Itu pertama dari kuliah. Terus abis itu enaknya di UI UX itu resource-nya banyak banget. Sebenarnya ini nggak cuma di UI UX ya, I'm pretty sure semua yang di IT itu resource-nya banyak banget. Tinggal kalian pinter-pinteran aja nih nyarinya. Ada di Coursera gitu-gitu. Tapi personally aku belum pernah ambil online course yang bayar. Aku biasanya memanfaatkan webinar-webinar yang ada gitu. Webinar, terus biasanya di Medium, aku banyak banget belajar dari portofolionya orang. Aku belajar banyak dari portofolionya orang. Biasanya orang-orang tuh ngupload, karena aku fokusnya emang ke UX ya, aku interestnya ke UX, jadi aku baca-baca di Medium. Kayak mereka tuh storytelling-nya tuh seperti apa gitu. Kayak gitu. Terus di YouTube tuh juga banyak banget di YouTube. Kalau misal kalian bingung gitu ya pas riset, kan pas riset nih kalau mungkin kalian nanti belajar gitu ya, di pas riset tuh kalian kalau nanya pas interview tuh harus open ended question. Nggak boleh tuh ngasih pertanyaan yang cuma ya tidak gitu, nggak boleh. Kan bingung tuh mau nanya apa gitu ya. Nah di YouTube tuh banyak banget contohnya, banyak banget, cari aja. Cari aja user research question gitu. Udah muncul tuh. Klik yang paling pertama dulu aku kayak gitu pas mau ujian. Terus habis itu usability testing. Kalian bingung juga tuh mau ngapain, cari aja di YouTube. Banyak banget gitu. Jadi kalau dulu aku belajar di YouTube, terus ada website, pas itu disaranin sama dosen aku, NNG Group, kalau nggak salah. Nelson Norman, ya nggak sih? Nelson Norman Group, NNG Group. Boleh tuh, nanti kita take notes. Itu banyak banget resource-nya di situ, NNG Group. Biasanya aku nyari website di situ, terus dari portofolionya orang-orang, terus aku pas itu pernah ikut bootcamp, kayak gitu sih. Dan untuk mempersiapkan kalau misal kalian emang kuliah itu mau ini ya, kuliah emang mau cari kerja gitu ya. Kalau dari dulu ya aku dapetin dari teman-teman aku yang udah sempat intern, ya kalian banyakin portofolio karena emang ini field yang memang butuh portofolio gitu loh. Aku yakin kalian di developer, mau jadi developer pun juga tetap harus ngumpulin portofolio gitu kan ya. Tapi mungkin kalau developer itu kan pakai GitHub gitu ya. Nah kalau UI UX tuh ya aku nyiapin portofolionya seperti yang kalian lihat tadi itu di PDF. Tapi kalau misal kalian mau punya website, it's okay. Kalau kalian punya dana hostingan, pakai aja buat website kalian gitu. Bikin website portofolio. Terus kalian kalau ternyata fokusnya ke UI, ya bikin Instagram gitu ya, Instagram atau di Dribbble gitu. Kalau aku sendiri nyiapinnya masih pakai PDF, karena Instagram aku masih aku atur lagi feeds-nya yang untuk UI UX kayak gitu. Nah, untuk mengasah skill-nya, ikut-ikut banyak project gitu. Dan project ini yang bisa kalian masukin ke portofolio itu nggak cuma ini loh, nggak cuma yang kalian udah kerja gitu, jadi nggak usah takut. Aku pun dapat project itu karena aku ikut KKN. Jadi aku pas ikut KKN, terus aku ngedesain website, ternyata aku diajak lagi ikut project. Aman iya dapat cuan, iya gitu. Jadi ini apa namanya, yang kalian masukin portofolionya itu dari project kalian. Project kelas pun juga termencari adalah berpikir itu seperti apa. Satu lagi, jangan asumsi. Itu adalah kesalahan
yang paling sering aku lakuin pas aku dulu proyekan dan pas aku kelas dulu ya. Aku selalu mengasumsikan kayak, ya kan tapi karena target gue nggak suka nih pakai HP gitu kan. Jadi jangan asumsi, ini benar-benar jangan asumsi gitu. Benar-benar harus kenalan lah sama user kalian. Udah dia kalau mikirin UX design, mikirnya kayak kalian mau cari pacar, mau cari pasangan hidup. Udah itu udah mindset paling ini. Kalian harus kenalan bener kayak gitu. Terus dunya ya itu cari ini ya yang Keren sih, keren. Iya bener banget. Jangan ini ya, jangan minder ngasih kita. Tapi nggak harus bikin kita comfort juga. Tapi terus. Oke, itu tuh tadi gimana Kak Uca sharing bagaimana dia pertama kali belajar, terus kayak gimana dia belajar, bagaimana dia belajarnya, terus sampai downs-nya. Belajar dari kesalahannya dia, of course. Yang sampai buat dia sempat dapat award di salah satu challenge user research gitu. Alhamdulillah. Sesi Cara manusia. ya maksudnya ya itu. Oke, silahkan aku silakan taruh di room chat apa aku bacain. Waduh, ternyata ini kayaknya dari Kak Uca sendiri nih tadi yang jelasin cukup konses gitu ya, cukup compact banget. Jadi teman-teman udah tahu gitu Kak Uca pet mereka tuh. Oh, ada yang mau nanya nih? Ada yang mau nanya nih? Hah? Oh, ini kayaknya salah kirim nih yang lain. Personal, chat personal. Jadi ya, saya bacain deh. Ada yang chat personal. Oh, oke. Ada yang naik nih dari SYA namanya tuh nggak tahu ya panjangannya apa, SYA pokoknya nggak usah. SYA. SYA, iya benar banget. Oh ya SYA. Oke. Tips dari Kak Uca dong, belajar pemilihan warna dan ukuran yang bagus gimana? Oh, jadi kayak belajar milih warna, color palette mungkin ya maksudnya, dan kayak sizing dalam komponennya. Oke. Kalau tips dari aku ya, ini kayaknya lebih masuk ke UI gak sih? Ya sih. Ya sebenarnya lebih masuk ke UI, tapi juga. it's okay, gak apa-apa. Aku juga pernah megang safe place buat tanya. Project UI. Kalau dari aku, yang harus diperhatikan ketika kalian milih warna adalah itu mau di-develop di mana? Di HP atau di laptop? Karena ternyata kalau misal kalian sadar gitu, warna kalian tuh diprosesnya beda ternyata di HP sama di laptop. Kalau di HP tuh kadang lebih mencolok gitu lah. Jadi perhatiin kalian mau ini di mana gitu. Nah, untuk milih warna itu sebenarnya banyak banget. Kalian bisa pakai color palette generator di website pun juga nggak apa-apa. Kadang kalian juga bisa kayak kalau misal kalian proyekan sama mungkin startup atau sama brand tertentu gitu ya, itu biasanya mereka punya request warna-warna tertentu, udah pakai aja, tentuin dulu primary color-nya itu apa. Terus nanti baru masuk ke secondary color-nya, terus kalian pakai yang biasanya warna-warna wajib tuh ada primary, secondary, terus kalian tentuin kalian pas
apa namanya, kayak yang kalau sukses tuh warnanya apa, kalau warning warnanya apa, kalau danger warnanya apa. Biasanya yang dipakai itu intinya merah, kuning, hijau, sama 2 warna, primary color sama secondary color-nya. Kalau aku biasanya pakai itu. Nah, untuk pemilihan warnanya ya itu tergantung dengan permintaan klien itu apa, permintaan klien seperti apa, sama kalau misal kalian lagi explore sendiri ya pakai generator. Nah, untuk kalau yang satunya apa, tipografi ya? Iya, lebih ke sizing-nya, mungkin nggak spesifik tipografi, cuma sizing Oh, kalau tiap-tiap. sizingnya, kalau layouting ya intinya, kalau di UX mungkin layoutingnya, ya intinya sesuaikan dengan target user kalian. Nah, ini yang tricky. Kalau misalkan target usernya, kalau misal target usernya misal lansia gitu ya anggapannya, kan nggak mungkin kalian kasih yang kecil-kecil gitu kan. Nah, itu tentuin. Makanya aku bilang tadi, kenapa aku penting banget sih kenalan sama user kalian itu. Mereka tuh butuhnya yang besar-besar, pengen kecil gitu. Dan yang penting, kalau misal kalian lagi layouting atau kalian lagi mikirin size-nya itu adalah perhatikan white space-nya. You don't want to make your design fully packed gitu. Desain, apa ya, pastikan user kalian tuh bisa bernafas pas melihat desain kalian gitu. Yap. Kalau aku kayak gitu. Apa sudah menjawab? Syah, ya tadi Syah ya? Ya. Syah. Oke. Kerja sama Sia. Ini salah kirim lagi nih. Tolong Sia chatnya yang ada aja. Ini akunku pribadi soalnya. Udah terjawab. Oh, ya. Syah, terima kasih. Oke. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Dari Clara Diva. Boleh dong Clara Diva kalau mau mic dong. Kayaknya seru nih bahasannya. Oh, Clara Diva kayaknya nggak bisa unmute. Oke, aku bacain. Aku bacain aja deh, nggak apa-apa. Nggak terus nggak apa-apa. Aku bacain. Iya. Bacain tur. Iya, maksudnya ini yang bagian spotlight nih. Oke, aku bacain. Kak Uca ada nggak resource seperti buku atau channel YouTube yang Kak Uca pakai buat UI UX yang kayak safe place-nya Kak Uca lah? Oke, kalau misal buku, aku dulu disaranin, ada banyak banget, cuman aku akhirnya cuma membaca 1 buku doang. Ini itu namanya Joy of UX. The Joy of UX punya David Platt. Aku nggak tahu bacanya gimana. Itu The Joy of UX. Itu adalah buku yang bikin aku kayak pertama kali, aku mau belajar ini. Serius, seru banget bukunya. Nggak tahu sih, kayaknya aku emang aneh. Waduh, aku catat juga deh. Aku penasaran. The Joy of Apa namanya? UX. The Joy of Aku UX. tulis ya, The Joy, aku cek aja. The Joy of UX punya David Platt. Yang aku ingat itu sih. Terus aku emang kebanyakan di website itu NNG Group. Nanti cari aja. Insya Allah bener lah. Terus kalau misal di YouTube, jujur aja aku nggak pernah merhatiin ininya, nggak pernah merhatiin kayak apa sih namanya, kreatornya gitulah. Oh, itu. Tapi emang aku nggak pernah merhatiin sih. Kalian nanyain aku di channel YouTube yang lain juga aku nggak hafal. Gitu. Tapi aku suka ngeliat di Instagram karena Iya benar. aku lebih suka kalau di Instagram kan tinggal slide gitu ya, terus banyak tuh. Itu banyak di Instagram, cari aja UX. Kalau aku biasanya di UX Brainy, ini tadi aku cari sama apa ya? Bentar. Cariin nih. Terima kasih banget nih Kak Uca. No, but UX itu adalah field yang benar-benar menyenangkan pelajari. Kalau aku pribadi kalau YouTube tuh suka ini siapa yang namanya? Dia tuh yang bikin ada ini YouTube. Aduh, namanya siapa? Chun Bun siapa gitu. Dia kayak cewek yang jadi produk designer, tapi awalnya bukan produk designer gitu. Wah, notet tuh. Silakan catat. Aduh, Bu nih lemot nih. Ini kok. Kalau IG tuh UX Brainy biasanya. Ini aku ini ya. Aku chat nih. Itu buku Thank you sama nih, IG aku yang note biasa juga. aku pakai.
Aku bawa Oke, itu. semoga menjawab ya. Oke, Kak Uca. Wah, banyak yang tertarik bertanya nih Kak Uca. Gimana nih? Masih on banget, masih on fire nggak nih? Ini ada lagi Masih on nih. fire? Masih on fire kan? Ya, dari Kak Uca ini Ada lagi satu tuh. deh. Oke. Pernah lihat Kak Uca di magang update? Oh, ini Itu kenapa dibacain? ini Kak Uca ini ya, mbak intern gitu emang. Iya, dulu aku intern di Magang Update, tapi bukan UI UX. Oke, ada Kak saran udah ya. Saran channel YouTube tadi udah ada. Udah. Iya. Oke, next. UI UX tuh banyak coding nggak Kak? Atau lebih banyak ke display yang ditampilkan ke user? Nggak banyak. Ini pertanyaan yang fundamental banget nih. Silakan Kak Eca jawab. Nggak banyak. Nggak tahu sih. Selama aku proyekan sih nggak banyak ya. Selama aku proyekan dan lomba nggak banyak. Tapi insya Allah biasanya kalau misal kalian lihat job desk-nya, itu udah biasanya ini. Mereka nambahin, if you have a good knowledge of HTML, CSS, dan JavaScript, it's a good thing. It's a point plus. Karena itu akan lebih memudahkan kalian kalau nanti kalian berkomunikasi dengan stakeholder, salah satunya developer gitu ya, karena itu juga dulu pas aku proyekan kelas, asli itu berguna banget gitu. Karena orang kadang diomongin, white space-nya digedein dong, dia nggak ngerti gitu. Akhirnya margin top-nya dong, margin ininya, akhirnya kadang aku benerin sendiri gitu. Tapi nggak banyak selama aku ikut proyekan dan ikut lomba, selama ini alhamdulillah belum pernah yang banyak-banyak banget ngoding. Tapi if you have a basic knowledge of programming language, it will be a point plus for you gitu. Kayak gitu sih kalau untuk coding ya. Kayak gitu. Baru balik tadi habis disconnect. Soalnya ya emang load-nya UI UX tuh banyak sebenarnya. Load-nya UI UX tuh banyak. Jadi ini emang nggak banyak-banyak banget lah. Oke. Oke, bacain lagi. Kak, jadi UI atau UX design tuh butuh dasar dari graphic design Kak? Menarik. Kalau aku nggak bisa desain juga. Aku nggak bisa jawab itu ya. Cuman emang kadang bukan beberapa sih, saingan kalau misal kalian mau jadi UI UX design itu memang pasti ada saingannya dari jurusan dan desain itu. Pasti kalian akan bersaing dengan itu, tapi carilah kekuatan kalian lah di sana gitu kan. Cari kekuatan kalian sebagai anak IT. Kalau dulu kata dosenku, kalian anak IT itu berarti ya kalian kuatin di riset dan kalian bisa berhubungan dengan ini developernya gitu kan. Jadi kalau misal butuh dasar graphic design, sebenarnya bukan graphic design, cuman butuh dasar lebih ke ini ya, layouting, tipografi, sama color lah intinya. Intinya 3 itulah yang penting kalau masalah nanti ilustrasi kan banyak banget kan, free resource itu banyak. Terus mungkin nanti kalau kalian kerja ya mungkin ada UI ilustratornya sendiri. Jadi kalau menurut aku tetap butuh tapi tidak sedalam kalau misal kalian jadi graphic design beneran lah. At least kalian tahu warna yang benar, warna yang bisa dilihat di mata untuk nyaman itu seperti apa gitu. Yap. So, belajar dasar graphic design itu learning along the way lah. Kalau misalnya ambil belajar UI UX itu basicnya jelas butuh, cuma of course learning belajar sambil jalan aja apa gitu. Nah, BTW sneak peek aja, minggu depan nih kita akan bakal bahas itu bakal ada di materi style guide di pertemuan minggu depan yang akan di-lead sama Kak Femi dari Surabaya. Nah, ada yang gangguan sinyal Kak, ingin dikirim lagi ya, aku bantu kirimin. Oke. Jadi ini ada yang personal aku nih. Ngechat personal aku. Itu oke ya, aku bacain. Bisa ada waktu kan? Boleh. Oke, ini ada yang nanya bagaimana cara mengatur viewport pada halaman website agar ukuran viewportnya bisa sesuai dengan piranti komputer maupun mobile supaya tampilan UI-nya enak dilihat untuk pengguna atau kedua piranti itu. Kalau misal
ini dalam konteks apa nih? Dalam konteks designing atau dalam konteks implementasi pas ngoding nih? Soalnya kalau implementasi pas ngoding kayaknya nanyanya ke Fatur, tapi aku jawab yang desain aja ya. Kalau desain, kalian bisa cari di Google, itu banyak banget ya. Cari aja ukuran kalian mau develop kalau di desktop biasanya pakai 1080 kali 1920, apa kebalik tuh? Biasanya pakai itu. Biasanya pakai segitu kalau aku. Kalau mobile ya tergantung, kalau kalian mau bikin di iOS, kalian mau bikin di iPhone sama di Android pasti beda. Nah, untuk memudahkan kalian sebenarnya di Figma itu udah ada gitu. Di Figma tuh udah ada fitur frame, kalian tinggal pilih kalian mau bikin di mana. Kalau misal aku bikin di iPhone ya tinggal pencet mau iPhone yang apa gitu. Enaknya pakai Figma itu. Aku jadi kayak brand ambassador Figma nggak? Gitu. Kalau di desain konteksnya seperti itu. Jadi cari emang ukurannya kalian mau ini apa. Nah, terus tadi dibilang gimana biar tampilan desainnya enak dilihat oleh kedua piranti itu. Ya, of course kalian harus bikin desain responsif gitu. Jadi kalau misal dulu aku bikin desain untuk website all shop gitu ya, mereka emang request-nya 2, satunya di HP, satunya di laptop ya. Aku bikin desainnya 2. Untuk develop-nya terserah mau develop dari desain di laptop dulu boleh, mau di layar HP dulu boleh. Cuman kebanyakan kalau aku nanya-nanya dan dari pengalamanku sendiri enakan desain dari HP dulu baru kalian desain gedein tuh pakai untuk view-nya dari view laptop kayak gitu. Itu untuk konteks desain ya. Semoga menjawab dan semoga nggak bingung. Kalau misal konteksnya implement, mungkin tanya Fatur yang lebih pro daripada saya kalau yang itu ya. Oke, aku bantu jawab dikit deh kalau implementasi. Kebetulan kalau implementasi sama kayak desainnya kan harus bikin yang desktop sama mobile tuh sama di kalau misalnya kita garap front end tuh kita juga harus coding 2 kali. Nggak harus coding 2 kali sebenarnya. Coding 2 kali itu buat yang pengen gampangnya. Kalau misalnya pengen rada ribet, cuma bakal useful banget, itu kita bikinnya responsif gitu. Jadi tiap komponennya dikasih kondisi, kalau misalnya size-nya HP-nya segini, dia tuh bakal ngatur, oh ini jadi gedein segini, oh ini bakal hilang, oh ini bakal nampak, oh ini bakal lebih gede, nah, gitu. Jadi ada kondisinya yang kita bangun tuh di front end. Gitu. Semoga terjawab untuk implementasi dari responsive design ya. Apakah menjawab? Nah, saya terjawab banget sih Kak. Kalau tadi penjelasan juga cukup sangat oke banget. So, ada persona lagi. Kenapa kalian tanya di persona? Guys, kalau misalnya kalian tanya, udah aja langsung biasa. It's okay tuh tanya. Kalau misalnya pertanyaan biasa nggak apa-apa. Ini safe place buat nanya, buat belajar. Oke, boleh bacain Kak Uca, biar kita tahu. Oke. Ini dari Arsya Amalia nih. Nih, pertanyaannya, enakan size Android yang paling kecil gitu ya, biar kalau di size iPhone tetap bisa menyesuaikan. Ya, tergantung sih. Kalau aku sendiri pribadi, kalau ngedesain melihat dari target penggunanya. Kayak dulu, kemarin aku baru nyelesain desain untuk booking system di suatu gereja. Terus aku nanya, target penggunamu siapa? Lansia. Kebanyakan kalau lansia pakai Android kan ya, jarang nih aku ngeliat lansia pakai iPhone, jadi aku pakainya Android, layarnya Android. Kalau emang mau lebih universal, kebanyakan pengguna di Indonesia setauku kebanyakan Android. Jadi kalau aku prefernya ukurannya pakai ukuran Android. Cuman trikinya emang mungkin kalau kalian baca-baca gitu ya, kalian cari-cari di internet dan mungkin di TikTok juga banyak sekarang gitu. Emang banyak yang bilang kalau size-nya Android itu bermacam-macam kan ya. Cari aja yang paling universal. Nggak apa-apa kalau misalnya mau dari yang paling kecil, it's okay. Kayak gitu. Emang kalau aku pribadi emang lebih suka ini sih, lebih enak ngedesain yang kecil dulu, terus baru digedein gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita udah desain yang besar gitu, akhirnya kita bingung nih mau mampatin desainnya seperti apa. Ya, ada yang dihilang-hilangin kan. Iya, akhirnya bingung kan. Kasihan juga developernya. Terus berantem kita abis itu. Iya. Biasanya sih kalau yang pernah nyoba tentuin aja satu gitu. Kalau misalnya HP kan mobile nih,
ambil aja yang paling Biasanya gampang tuh, langsung. yang paling tengah-tengah tuh 10S biasanya kalau aku pribadi. Iya, S tuh nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede soalnya. betul. Ya, isi. Apakah menjawab, Arsya? Sorry, udah dijawab kok. Iya, bener, Kak. Oke, itu kayaknya pertanyaan terakhir dari teman-teman. Kalau misalnya nggak ada yang nanya lagi, aku langsung next saja. Kita karena ada, nggak ada kayaknya. Udah, itu aja. Pertanyaan tersebut menutup perjumpaan kita kali ini. So, oh ya, untuk teman-teman yang datang di sini, kalian bisa absensi, jangan lupa ada di chat, ya kan? Terus kalian bisa cek email juga, itu RSVP-nya dipencet aja buttonnya, RSVP-nya di email kalian masing-masing buat member ya. Nah, oke, absensi jangan lupa. So, pertanyaan terakhir tadi untuk pertemuan kali ini tentang UI fundamental dan ngobrol-ngobrol sama kalian pribadi, ya kan? Nah, so saya selaku moderator sekaligus makasih banget buat Kak Uca udah nemenin kita di UIX fundamental di series UIX. Dan as a lead pribadi dari GDC yang kita aku udah makasih banget dari Kak Uca nih udah mau direpotin. Hamin berapa nih kita dealnya gitu kan. LO juga, aku juga minta maaf kalau misalnya kita ada bisnis dikit gitu kan. Ya, Pak LO ku baik kok. Oke, thank you banget. So, sebelum kita tutup, benar-benar tutup. Nah, kita ada sesi foto nih. Foto, yuk kita on cam dulu bentar banget, kayak cuma 2 jam gitu. Kita mau foto-foto nih. Take foto, buat nanti di-up ke media. Yuk, nyalakan kameramu, tunjukkan virtual background-mu, karena kita bakalan, oke nggak tahu lah, kayak dapat lah itunya. Yuk, foto yuk. Oke. Oke, nyala. Yuk, nyalain kameranya lagi yuk. Yuk, bisa yuk. Oke, I guess ini ya yang nyalain kamera. Oke. So, yep. Oke, masih ada lagi. Yuk, mungkin masih ada yang mau nyalakan kamera, dipersilahkan. Mungkin yang masih mau ada nyalakan kamera. Oke. Silakan, Mas Yoha. Gimana? Kapan lagi nih foto sama Kak Uca nih? Keren banget. Oh iya, Kak Uca nih, keren banget. Weh, kesannya kayak apa? Oke, siap semua ya. 1, 2, 3, tahan. Tahan dulu ya, tahan dulu semuanya. Oke, sekali lagi. Gaya bebas, tahan. Yuk, terakhir. Gaya andalan kita nih, logo BDSC dong. Boleh, Ya, aku nggak tahu. Kak Uca ikutin. Gini. Nggak boleh ikut ya? Iya, boleh. Gini salah nih. 1, 2, 3, tahan. Waduh, tanganku getar. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Kembalikan lagi ke Mas Catur. Ya, thank you banget Kak Uca udah ngikutin dari jam berapa tadi? Jam 3 kita udah bantu sharing-sharing cerita kita nih. Teman-teman juga ini tentang mereka, jadi Adin tips kita tuh buat Kak Uca nanti kalau misalnya kita udah sampai kemana-mana kita bakal ingat sama Kak terus nih. So thank you banget. Aku mau dari teman-teman semua yang udah terima materi dari Kak Uca, kita thank you. I think itu aja dari aku pribadi moderator. Boleh, thank you semua yang udah ngikutin. Aku izin diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Terima kasih, Mbak. Masih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.